Sahabat tahu arti kata minder? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi bersama saya. Kali ini yang akan kita bahas adalah hasil dari sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini, ya, Pak Oji, kok perasaan saya suka beda ya? Saya mau diperkenalkan dengan seseorang, kemudian saya mundur-mundur terus. Lantas, kenapa? Ya Kang Oji, saya merasa malu, saya merasa minder. Kenapa ya? Nah, kita akan bahas tentang minder. Sahabat tahu arti kata minder? Minder kan sudah sangat biasa kan? Kita dengar, bahkan kita sering bicara. Minder ternyata dari bahasa Belanda yang berarti kurang. Tapi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi rendah diri. Nah, kalau bagi saya lebih senang mengartikan bahwa perasaan minder yang berada pada seseorang adalah berupa penilaian seseorang terhadap dirinya yang dibandingkan dengan orang lain. Yang hasilnya adalah yang merasa rendah. Oke, pertanyaannya adalah kalau perasaan minder itu wajar atau tidak? Bagi sebagian orang, ya, minder itu sesuatu hal yang begitu menakutkan, bahkan sesuatu hal yang menjadikan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Oke, baik. Perasaan minder itu dari mana sih? Ya, oke, teman-teman, ternyata perasaan minder ini, ya, kalau diartikan rendah diri, ini bisa kita telusuri dari pola asuh di lingkungan keluarga sejak seseorang itu lahir. Ya, jadi biasanya anak-anak yang dibesarkan dengan cara cemooh, diejek, dibully, ada potensi yang cukup besar anak menjadi rendah diri. Rendah diri ini bisa dibawa-bawa ke berbagai tempat di kehidupannya. Nah, tapi kalau minder, kalau bagi saya ada kalanya sifatnya situasional. Tidak semua situasi dia merasa minder. Mungkin saja di rumahnya dia tidak merasa minder, tapi ketika masuk ke sekolah, masuk ke lingkungan yang berbeda, misalkan perbedaan status sosial, ya kan, atau bahkan anak-anak, ya, ketika masa-masanya peer group, ya, anak-anak memiliki atau di kelompok sosialnya diberikan warna tas yang sama, dan ada satu orang di kelompoknya tidak mendapatkan atau tidak memiliki tas, mungkin saja dia merasa minder, ya kan? Jadi bagi saya, kita batasi ada satu situasi kalau rendah diri, ya, yang diakibatkan karena sebuah pola asuh bisa terbawa dan berbagai situasi. Tapi kalau minder, mungkin saja hanya dalam situasi-situasi tertentu saja. Kita mau bahas yang mana ya kira-kira? Nah, satu-satu dulu deh kalau gitu, tentang minder dulu ya. Yang minder dalam situasi tertentu. Oke, baik. Teman-teman, banyak orang yang merasa minder ketika masuk pada lingkungan tertentu yang baru. Ya kan? Ada kalanya kita observasi dulu, melihat dulu sebelum kita bebas berekspresi. Dan saya pikir wajar-wajar sajalah kalau ada minder-minder sedikit karena sifatnya baru penilaian awal. Ya kan? Tapi ketika kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan dan mengenal lingkungan itu, mungkin Anda bisa bebas berekspresi. Tapi beda kalau mindernya dalam berbagai situasi.
yang cocoknya dikatakan rendah diri. Nah, kalau saya bahas tentang rendah diri dan minder ini, penyebabnya apa? Mungkin akan banyak waktu yang perlu kita miliki untuk bahas. Tapi saya lebih tertarik deh untuk membahas bagaimana caranya agar minder dan rendah diri itu dikikis habis agar muncul kepercayaan diri. Nah, sahabat, gampangnya begini deh. Kalau bagi saya, ya, orang merasa minder, atau mungkin bisa disebut juga rendah diri kan. Misalkan tentang fisik. Wah, Mauji, saya kurang cantik nih, kan? Saya tidak ganteng. Coba kita lihat. Anda pasti pernah bercermin kan? Coba, ada satu angle tertentu, spot tertentu ketika Anda mensisir rambut Anda, atau Anda mungkin pakai hijabnya, pakai kerudungnya, pas lihat kini, ada sisi yang cantik juga. Pas Anda senyum, manis juga. Wah, nah bagi saya adalah tips yang pertama, fokuslah pada kelebihan Anda, bukan fokus pada kekurangan. Misalnya, di sini ada tahi lalat yang besar, Anda minder, nempelnya tahi lalat di sini. Fokusnya bukan ke tahi lalatnya, fokusnya ke fisik Anda yang seluruhnya. Mungkin fokusnya ke hidung Anda yang mancung, atau fokusnya pada sesuatu hal yang lebih besar dibanding tahi lalat yang nempelnya di situ. Jadi, bagi saya sekali lagi adalah yang pertama, fokus pada kemampuan Anda yang lain. Yang pasti, dan saya yakin itu lebih besar dari sekedar faktor kecil yang membuat minder. Yang kedua, tentu selain fokus pada sesuatu hal kelebihan Anda, nah kelebihan Anda itu perlu kita kembangkan lagi dong, betul kan? Anda punya prestasi, ya, tahi lalat, nempelnya di sini misalkan, tapi Anda punya kemampuan inteligensi yang lebih bagus. Ngapain mikirin yang kecil kan? Mendingan kembangkan ini yang lebih besar. Atau misalkan Anda adalah aktif organisasi, aktif olahraga, itu yang kita kembangkan, betul kan? Daripada bikin yang kecil, mendingan pikirkan yang lebih besar. Setuju dong? Nah, kalau yang ketiga, ini ada hubungannya dengan lingkungan teman, ya, yaitu ada kalanya, ya, lingkungan kita tuh jahat. Jahatnya bagaimana? Jahat membuat diri kita menjadi lemah dan kecil. Apa itu? Bully dan ejekan, ya kan? Karena ada juga yang guyon-guyon bully kita, masuk juga, baper juga dia, ya. Nah, bagi saya adalah teman-teman, silakan pilih dan silakan cari lingkungan yang memberikan nilai positif dan memberikan energi positif bagi kita, dan lingkungan yang bisa memahami dan memberikan penghargaan pada diri kita. Lingkungan yang mana itu? Biasanya adalah lingkungan komunitas, ya kan? Sesama hobi, lingkungan berdasarkan hobinya apa, organisasi dan lain-lain. Saya yakin Anda tahu dong lingkungan yang saya maksudkan, ya kan? Sehingga apa? Sehingga kita berfokus pada kemampuan diri kita yang lebih besar dibanding sesuatu yang kecil itu. Nah, selain yang tiga tadi, yang keempat adalah tentu kita harus nambah wawasan dong, betul ya? Agar apa? Agar kita bisa aktif dan beradaptasi cepat pada lingkungan yang Anda gabung tersebut. Dan jika kita menambah wawasan, betul, ya. Dan langsung yang kelima adalah Anda aktif dan berperan di dalam lingkungan itu. Orang tidak akan fokus pada kelemahan Anda, tapi orang, jika kita nambah wawasan, meningkatkan kompetensi atau kemampuan kita, dan kita aktif di dalamnya, apa yang mereka lihat? Yang mereka lihat adalah kemampuan kita, dan kita pun mendapatkan penghargaan. Dari apa? Dari yang sudah kita lakukan. Sehingga saya pikir itu akan menjadi lebih happy dibanding kita bercermin melihat sesuatu kejanggalan menurut diri kita. Ada tombol di sini ya. Fokus pada yang kecil, menghilangkan yang besar. Kalau bagi saya adalah
mari kita fokus pada yang besar. Sahabat, terima kasih. Ini adalah diskusi kecil kita. Mudah-mudahan Anda bisa mengikuti sesi-sesi dan diskusi lainnya.